Oke. Ya. Uh, Sehat kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bro. Alhamdulillah Sehat, Bu. Oke. Alhamdulillah kalau sehat semua. Yes. Ya. Hari ini Ibu akan bicara ekokinetika ya. Kalau dilihat dari namanya eko, berarti itu adalah ekosistem, kinetik itu adalah gerak ya. Kinetik itu gerak. Jadi kalau kita definisikan ekokinetika ini adalah gerak suatu racun atau semibiotik atau polutan di dalam suatu ekosistem, atau bisa kita katakan the fate of the poison ya, in the environment, nasib daripada poison, zat racun atau polutan di dalam suatu lingkungan ya, itu adalah ekokinetika. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan kinetika daripada zat racun? Nah, di dalam suatu kajian lingkungan, kalau kita ingin melihat efeknya, dampaknya terhadap ekosistem, makhluk hidup ya, itu kita harus mengetahui dulu kira-kira proses-proses apa sih sebenarnya yang akan terjadi di dalamnya. Dan kita harus sangat memperhatikan faktor-faktor pemicu ya, yang membuat si racun itu akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain, prosesnya seperti apa, kemudian apa yang terjadi di dalamnya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, kita pahami pada saat kita bicara soal polutan atau zat racun di dalam suatu lingkungan. Yang tentu nanti akhirnya pada top konsumen, top predators, yaitu manusia ya. Di sini kita perlu tahu mudah tidaknya ditransport. Mudah atau tidak si zat racun itu ditransport, bentuknya seperti apa ya, apakah memang bentuknya solid, apakah cairan, apakah uap. Nah, itu kita perlu tahu. Kemudian persistensi dalam lingkungan, kita harus tahu juga apakah sifatnya ini persisten itu dia akan tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama sekali pada suatu biosfer ya. Itu contohnya adalah pestisida, kemudian logam berat, itu sekali keluar dalam lingkungan itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia sifatnya akan persisten tergantung daripada jenis-jenisnya ya. Nanti pada saat pertemuan yang lain dengan Ibu Ibu Indri, nanti akan bicara soal pestisida ya. Pestisidanya itu adalah akan diberitahu tingkat racunnya, kemudian zat-zat apa yang ada di dalamnya, dan dia efeknya seperti apa pada makhluk hidup dan juga pada lingkungan. Reaktivitas di dalam lingkungan itu juga kita perlu tahu, sehingga berkali-kali Ibu katakan kalau kita belajar lingkungan ya, itu bukan hanya sekedar manajemennya saja, tapi kita juga harus tahu basicnya, yaitu kimia, biologi, fisika, walaupun hanya sedikit gitu ya, tapi itu sangat penting ya, sangat penting, itulah dasar kita untuk memahami suatu ilmu lingkungan. Biokonsentrasi, bioakumulasi, biomagnifikasi, ini tentu kalian sudah sangat paham harusnya ya, semoga semuanya sudah tahu ini. Yang ada di dalam rantai makanan ya, ada terjadi akumulasi itu akan nantinya akan merubah, bertransformasi menjadi suatu zat atau suatu bentuk yang lebih beracun atau mungkin kurang racunnya ya. Sumber zat racunnya dari mana? Apakah dari rumah tangga, dari industri ya, atau dari satu titik yang kita ingin uji ke titik yang lain, misalnya pada satu perairan. Apakah kita melihatnya sumber itu pada titik hulunya itu ada apakah di atasnya? Apakah ada industri, apakah hanya pemukiman, ataukah ada mall, ataukah ada restoran, dan seterusnya. Itu kita harus tahu dari mana sumber zat racun ini. Dan ini akhirnya kalau kita agak panjang lagi akan terkait dengan pada saat kita membuat AMDAL, dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kira-kira siapakah aktor ya yang berperan di dalam pencemaran lingkungan di situ, gitu. Ya, jadi ini langkah-langkah ini adalah penting pada saat kita nanti pada saat akhirnya bicara soal
dokumen AMDAL. Emisinya, buangannya seperti apa kita melihat daripada konsentrasinya, besarannya, ya, dan juga media transport. Apakah memang ada satu media tertentu yang membawa si zat racun tersebut, apakah air atau melalui udara atau melalui makhluk hidup kah, atau mungkin benda mati yang membawa sehingga dia berpindah ke satu tempat. Itu semua kita perlu cek ya secara keseluruhan jika kita ingin mengetahui pergerakan daripada zat racun itu dan efeknya seperti apa, ya. Baik, bagaimana proses input emisi ke lingkungan? Jadi emisi daripada zat-zat racun ini, tentu ini adalah kalau Ibu bisa katakan merupakan closed loop. Jadi dia akan terus merupakan loop, ya, lingkaran yang tertutup, dan dia akan kembali lagi ke atas. Artinya dia hanya muter-muter saja, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal emisi zat-zat beracun itu, sebenarnya dia hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya saja. Ya, setelah dia sampai kepada di dalam lingkungan, sampai kepada manusia mungkin ada pembuangan-pembuangan yang dilakukan oleh manusia, dia akan muter lagi masuk ke dalam lingkungan, dia akan kembali lagi seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu selalu mengatakan jika suatu zat beracun, polutan, ya, logam berat, pestisida, zat-zat kimia yang berbahaya, sekali dia kita keluarkan, sekali kita hasilkan dan keluar ke lingkungan, itu tidak akan bisa kita hilangkan. Dia hanya sifatnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti itu. Jadi kita hanya simpan saja, tapi tidak hilang, tidak akan hilang, seperti itu, ya. Kita bicara satu persatu media transport. Media transportnya apa? Tadi sudah sebutkan air, udara, kemudian solid, ya, ini adalah tanah, dan juga makhluk hidup, ya, organisme. Di sini terdiri daripada transport stratosferik, ini akibat letusan gunung berapi, ada transport regional, transport lokal, dan transport akibat sumber titik. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya, terutama untuk yang sifatnya transport akibat sumber titik. Nah, di sini kalau kita bicara regional ini yang efeknya itu terjadi dalam suatu negara, ya, regional, dan sifatnya menyebar. Contohnya ini mungkin kalian juga sudah tahu, adanya kecelakaan nuklir di Chernobyl, kemudian adanya tumpahan minyak, ya, pada saat itu di Teluk Meksiko kalau tidak salah. Kemudian ada juga kalau kita yang terjadi kalau di Indonesia tuh ya, walaupun di Indonesia tidak terlalu terekspos, ya, ada namanya Teluk Buyat, ya, satu kasus buyat di mana satu industri mengeluarkan limbahnya itu ke laut, ya. Nah, itu juga cukup menggemparkan dunia konsorsium lingkungan sebenarnya, dan itu memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat di sekitar Teluk Buyat. Kemudian transport lokal. Transport lokal ini terjadi di satu tempat dan efeknya tidak menyebar secara luas. Contohnya adalah limbah pabrik. Nah, ini biasanya para peneliti, ya, atau kalian mahasiswa ini biasanya kita lebih melihatnya di sini. Limbah-limbah pabrik, ya. Kemudian transport akibat sumber titik. Sumber titik ini kita melihat transport zat yang persisten dan dapat terjadi di seluruh dunia. Ini adalah suatu fenomena umum, biasanya kita ingin melihat misalnya seperti apa sih kondisi kualitas air tanah di daerah misalnya Tangerang, gitu ya. Kenapa Anda ingin lakukan itu? Karena begitu pesatnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri di sana misalnya. Atau mungkin di daerah Jawa Timur misalnya, itu sangat pesat sekali pertumbuhan ekonominya di sana. Ibu kalau ke sana beberapa kali luar biasa, ya, apalagi kalau kita melihat daerah Sidoarjo, apalagi itu yang ada 3 yang pada saat COVID itu luar biasa sangat tinggi, karena di sana memang daerah-daerah industri. Nah, itu pasti akan memberikan satu dampak lingkungan yang luar biasa. Nah, kalau kita melakukan riset di situ, itu kita melihat adanya satu kondisi yang terjadi pada titik-titik tertentu
xenobiotik di dalam lingkungan. Xenobiotik ini akan tetap berada pada tempat sumber emisinya. Ya, dia juga bisa terbawa masuk ke biosfer dan dia akan mengalami transformasi secara biologi, fisik atau kimia. Tadi yang Ibu sebutkan, sekali xenobiotik polutan itu keluar dari suatu tempat, ya, dihasilkan bisa dari lab, dari industri, ya, dikeluarkan ke biosfer, ke lingkungan, nah itu dia akan terus ada di sana. Dia akan tetap di sana, berpindah, ya, berkurang itu mungkin juga ada perpindahan karena adanya serapan ke media yang lain atau ke makhluk hidup, dan dia akan melakukan atau terjadi mengalami transformasi karena adanya faktor-faktor lingkungan seperti faktor fisik, suhu, kemudian cahaya, ya, itu yang biasanya menyebabkan adanya proses-proses perubahan dari sifat xenobiotik tersebut, ya. Nah, nasibnya ini ditentukan oleh proses-proses absorpsi, desorpsi, dan sedimentasi. Di dalam lingkungan itu, semua xenobiotik itu dia biasanya akan terakumulasi dalam bentuk-bentuk tertentu dan paling banyak adalah dia akan mengumpul menjadi sedimen-sedimen tertentu. Nah, makanya kalau kita orang-orang lingkungan ingin ngecek, ya, kualitas suatu lingkungan, kita salah satunya mengambil sampelnya berupa sedimen. Terserah sedimennya itu sedimen yang ada di dalam laut kah, sedimen yang ada di sungai kah, atau mungkin hanya tumpukan misalnya kerukan daripada sungai, ya, diangkat ke bantaran sungainya, kita ambil di sana, atau barangkali kita katakan suatu dissolved solid, ya, suatu kumpulan-kumpulan lumpur yang ada di satu tempat tertentu, itu kita ambil karena biasanya sedimen-sedimen tersebut adalah tempat atau merupakan kumpulan, ya, dari polutan-polutan tersebut, ya. Kemudian juga ditentukan oleh proses evaporasi. Ini biasanya jika kita mau melakukan suatu analisis di udara, ya, kita akan melihat proses-proses evaporasinya seperti apa, dan kita akan ngecek biasanya itu arah anginnya, ya, kemudian kecepatan angin misalnya, ya, ini untuk yang riset-riset yang ada di atmosfer seperti itu. Dan juga reaksi dengan zat lain membentuk senyawa yang baru. Nah, ini sebenarnya yang agak berbahaya, reaksi dengan zat lain. Jika ada suatu ikatan dengan zat-zat lain di dalam satu biosfer, nah ini yang perlu diperhatikan karena ada kemungkinan dia akan berubah atau melakukan satu biotransformasi menjadi zat yang lebih beracun. Mungkin Anda sudah membaca, ya, materi Ibu yang sebelumnya bagaimana proses masuknya polutan ke dalam makhluk hidup. Nah, itu ada satu proses biotransformasi di mana suatu zat itu bisa bertransformasi yang awalnya dia tidak beracun, ya, tidak ada sifat racunnya, tapi pada saat dia berikatan dengan suatu senyawa tertentu, dia akan meningkatkan tingkat racunnya. Biasanya itu kita bicara soal pestisida, ya. Oke, nah, proses kinetik ini ada dua, ya. Proses kinetik pergerakan itu ada dua, yaitu proses biotik dengan proses abiotik. Nah, kalau proses biotik ini adalah proses yang mengikutsertakan enzim. Jadi proses biokimia. Ya, jadi di sini mahasiswa yang memang tertarik dengan biokimia, nanti dengan Ibu Indri itu akan banyak, ya, membicarakan lebih detail lagi, ya, proses-prosesnya seperti apa. Nah, ini adalah proses-proses pergerakan di dalam biotik, dalam makhluk hidup. Sementara proses abiotik, nah ini kalau Ibu memang fokusnya lebih kepada abiotik, ya. Ibu tidak terlalu menguasai yang di makhluk hidup, artinya secara biokimianya. Nah, proses abiotik ini ada proses fisis dan juga proses kimiawi, ya. Nah, di sini ada beberapa proses, ada leaching, ada evaporasi, deposisi dari atmosfer dan sedimentasi zat anorganik, ada proses-proses fotokimia, oksidasi. Nah, ini semua terjadi. Nah, kalau ada yang tanya, Bu, bagaimana cara kita untuk
mengetahui atau membahas ini. Biasanya ini adalah analisis dari hasil yang kita peroleh. Misalnya kita punya suatu hasil yang agak tidak sesuai dengan teori misalnya. Nah, kemudian kita akan coba untuk menganalisisnya melalui proses-proses ini. Apakah mungkin ada satu proses evaporasi di sana? Bagaimana oksidasinya? Kita akan kembali ke teori-teori yang ada seperti itu. Jadi di dalam kita bicara soal toksikologi lingkungan, ya, kita akan melihat pada saat akhirnya hasilnya seperti toksik ini, zat ini bersifat toksik, zat ini tidak bersifat toksik. Nah, pada saat dia dikatakan toksik ini apa yang terjadi? Apa yang membuat dia menjadi toksik atau tidak menjadi toksik? Nah, proses-proses inilah yang kita akan bahas, kita analisis di dalamnya, ya. Mulai dari sumbernya apa, kemudian apakah mungkin ada leaching di sana, proses leachingnya karena apa, pada suhu berapa, kelembaban berapa, apakah ada cahaya, mungkin kalau kita bicara pada laut gitu ya, kedalaman, atau pada perairan, pada tingkat fotik yang mana, dan sebagainya. Itu semua kita harus ketahui, karena untuk kita bisa bahas kenapa atau mendapatkan jawaban kenapa sih polutan itu sangat toksik, atau kok menjadi lebih toksik ya, atau kok kenapa ini semakin konsentrasinya lebih tinggi ya, apa yang terjadi. Nah, itulah yang harus dibahas proses di tengahnya itu. Seperti itu. Ya. Sifat fisik suatu kimia suatu xenobiotik. Nah, ini dia beberapa hal yang biasanya kita akan bahas di dalam analisis sifat toksik suatu zat, ya. Berat molekulnya dengan polaritasnya. Apakah dia bersifat hidrofobik atau hidrofilik? Nah, ini Anda tahu ya, hidrofobik itu dia takut air, artinya dia tidak akan berikatan dengan air atau sukar larut dengan air, sementara yang hidrofilik ini dia mudah larut di dalam air. Kemudian bagaimana tingkat kelarutannya? Ya, tingkat kelarutannya seperti apa? Kemudian apakah dia itu volatile atau tidak, mudah menguap atau tidak. Kemudian koefisien partisinya. Jadi ini lebih kepada kimia ya. Anda anak-anak biologi mungkin ini tidak perlu kalian kuasai benar. Biasanya kalau ada artikel dari anak biologi dengan anak kimia pasti akan berbeda cara kita untuk membahasnya. Mungkin untuk yang koefisien partisi ini lebih anak-anak kimia yang akan banyak membahas ya. Kemudian adsorpsinya ini dipengaruhi oleh luas permukaan adsorben. Nah, ini biasanya kita bisa ya melihat ukuran daripada partikel. Nah, ini anak-anak biologi, Ibu sangat mengharapkan kalian pun juga sudah mulai mempelajari ya perkembangan metode-metode saat ini dan juga metode ukur ya, metode uji saat ini. Untuk dunia lingkungan ya, kita bicara soal material, biomaterial. Pada saat ini kita sudah banyak menggunakan yang peralatan atau pengukuran menggunakan SEM. Anda ada yang tahu SEM itu apa? Ada yang tahu SEM? Elektron mikroskop. Oke. Nah, itu kita menggunakan itu untuk mengetahui ukurannya, dan juga kita bisa mengetahui kira-kira ada ion-ion apakah yang terkandung di dalamnya untuk bisa, dan dia yang berperan di dalam proses adsorpsinya itu. Nah, ini Ibu cukup sering ya menggunakan SEM ini untuk riset Ibu untuk alga terkait dengan kemampuan alga sebagai adsorben logam berat. Jadi di biologi ini masih tidak begitu banyak, dan Ibu harap kalau kalian memang tertarik dengan riset-riset lingkungan ya, biologi dan lingkungan ke arah biomaterial, di mana kita melakukan suatu teknologi-teknologi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dengan pendekatan bioteknologi ya, itu tentu kalian harus terus bisa menguasai dan banyak membaca perkembangan pengujian-pengujian, metode-metode uji, ya, peralatan peralaman. Dan juga ada FTIR, itu pun juga kita harus kuasai. Biasanya itu
yang banyak menggunakan itu. Tapi anak biologi Ibu harap sudah mulai, khususnya anak lingkungan. Karena anak lingkungan itu sudah harus mulai akrab dengan FTIR, gitu ya, dengan SEM. Nah itu yang umum. Jadi kalau Anda sering membaca artikel-artikel ya, itu tidak hanya kita khusus untuk ekologinya saja, ya, ekologinya, tapi kita juga kepada ekotoksikologinya, gitu. Atau mungkin Ibu kalau ini kan masalah-masalah biomaterial misalnya, kemudian apalagi itu yang terkait dengan pengolahan limbah ya, waste treatment misalnya. Itu dia langkah-langkah yang banyak kita berintegrasi dengan metode-metode kimia maupun fisik, gitu. Ya, jadi kita tidak hanya fokus pada biodiversitasnya saja, kita lebih kepada teknologi-teknologi yang memang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan. Jadi kalau kita sudah bicara teknologi, tentu bukan hanya biologi, tapi kita sudah bicara juga dengan kimia dan juga fisika. Bahkan sekarang sudah juga banyak berkembang bioinformatika menggunakan hanya simulasi komputer ya, seperti itu. Ibu belum menguasai banget yang seperti itu. Ibu masih lebih senang dengan pekerjaan di lab gitu ya. Kalau hanya di depan laptop kutak-ketik dengan software ini itu Ibu masih belum terlalu. Tetapi untuk kalian yang memang sangat tertarik dengan bioinformatika pun juga bisa. Jadi kita bisa mengkaitkan bioinformatika daripada xenobiotik yang ada di suatu lokasi tertentu atau di suatu kota tertentu, kita bisa simulasikan, kita bisa prediksikan. Nah, itu juga menarik gitu ya. Bagaimana mekanisme sorpsi suatu biota ya, oleh biota dan juga sedimen. Inilah yang terjadi. Itu yang Ibu katakan, ini sebenarnya Anda peroleh pada saat Anda belajar fisika. Ya. Jadi proses-proses fisik ini kita bisa pelajari pada saat awal-awal kita perkuliahan atau mungkin saat Anda SMA. Ya. Ada beberapa hal di sini, poin adsorpsi bisa terjadi secara cepat beberapa jam pada zat organik yang tidak larut. Ya. Semakin halus partikel, maka adsorpsi akan semakin cepat. Oke. Kemudian bila tidak terjadi pertukaran ion, zat hidrofobik itu akan cepat teradsorpsi bila tidak terjadi pertukaran ion. Nah ini Ibu akan coba nanti jelaskan proses adsorpsi itu pada alga, di mana dia akan terjadi pertukaran ion ya, kation dengan ion-ion yang ada kation yang ada di dinding sel alga itu dia akan berikatan, dia akan menyerap ya logam-logam berat yang ada di luar, yang ada di larutan limbah. Dia akan terserap di sana, dia akan terserap itu dia akan berikatan seperti itu. Jadi proses-proses seperti ini sebenarnya terjadi satu mekanisme yang memang kita bisa pahami ya melalui suatu teori-teori yang kalian harus banyak baca gitu ya. Bagaimana yang kalau di fisika itu biasanya kita akan bicara soal proses-proses pertukaran ion, kation, anion itu seperti apa. Di kimia pun juga ada, misalnya ada ikatan-ikatan jenuh itu bagaimana dia bisa terpecah seperti itu karena adanya apa. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang akan terjadi pada saat penyerapan atau adsorpsi zat-zat pencemar, polutan-polutan yang ada di lingkungan ya, masuk ke dalam biota atau masuk atau terikat, terjerap di sedimen-sedimen gitu. Nah, kemudian kation organik lebih cepat teradsorpsi. Nah, ini adalah teori nih. Dan ini terbukti tadi yang Ibu sebutkan pada alga. Dinding alga itu berisi kation organik dan dia akan bisa
cepat menyerap, cepat mengikat polutan-polutan yang ada di perairan, di limbah. Ya. Yang berikutnya peningkatan konsentrasi suatu zat, semakin meningkat zat yang terabsorpsi. Jika konsentrasi yang dan tekanan suatu zat itu meningkat, maka zat akan terabsorpsi dengan cepat dan terus akan meningkat. Ya tentu, karena kalau konsentrasinya semakin tinggi, maka yang terabsorpsi pun sangat tinggi. Nah ini sebenarnya teori ini adalah teori, ya. Dan ini akan bisa kita lihat pada saat Anda melakukan riset. Nanti Ibu akan berikan contoh riset Ibu ya pada saat Ibu melakukan riset adsorben alga sebagai adsorben logam berat. Ibu akan berikan contohnya seperti apa ya maksudnya. Nah ini proses transport tadi sudah disebut ya, ada di air, partikel, tanah, air tanah, udara, air dan udara. Ini proses-proses fotokimia di sini ya. Nah ini ada beberapa hal yang Ibu sampaikan. Yang pertama adveksi dan difusi. Anda tahu itu apa definisi adveksi, difusi dan dispersi ya. Ini adalah proses-proses yang terjadi di dalam air. Inilah sifat-sifat fisik ini semuanya ya. Parameter-parameter fisik ini yang ada di sini ya. Kemudian transport antara air dan udara, ini adalah proses volatilisasi tergantung daripada kecepatan angin, gerakan air dan juga temperatur. Kemudian transport pada partikel. Nah, ini pun juga teori-teori yang kita bisa buktikan pada saat kita akan riset ya. Terjadi biasanya pada partikel yang tersuspensi berpindah pada jarak yang jauh ya. Kemudian semakin kecil ukuran partikel maka akan semakin jauh berpindah. Ini teori ini semua. Peningkatan viskositas xenobiotik diikuti dengan kenaikan BM, berat molekul dan polaritas, namun akan turun saat temperatur meningkat. Nah ini pun juga biasanya di dalam riset kenapa kita selalu punya variasinya itu pada menggunakan variabel temperatur suhu, karena itu akan mempengaruhi suatu akhir dari tingkat toksik di zat kita ya. Contoh pada air laut, partikel tersuspensi ini akan tenggelam lebih lambat daripada di air tawar. Sehingga ini biasanya kalau di air laut ini, kalau seandainya kita ingin mengambil, Anda tidak perlu untuk mengambil air laut itu sampai adanya lapisan-lapisan gitu ya. Cara ini terkait dengan cara pengambilan sampel di air laut gitu. Kita tidak perlu sampai ke dalam berapa meter gitu, tidak perlu. Tapi kalau kita sudah bicara pada air tawar ya, karena di air tawar itu dia ada satu lapisan-lapisan yang terpisah, sehingga kita harus memasukkan agak dalam dulu ya, sehingga kondisi-kondisi yang ada di danau khususnya ya, itu kita akan mendapatkan satu kondisi yang mewakili dari bawah sampai ke atas. Jadi semua kondisi campuran dari lapisan yang bawah sampai ke atas itu akan terbawa oleh alat kita seperti itu. Tapi kalau untuk air laut kita tidak akan terlalu karena kalau kita mau cek ya kandungan-kandungan misalnya Ibu biasanya adalah logam berat, kita tidak perlu harus sampai ke dasar laut, nggak perlu. Karena relatif partikel-partikel tersuspensi itu lebih banyak berada di lapisan-lapisan kedalaman ya, lapisan-lapisan air laut pada kedalaman yang tidak terlalu dalam dan relatif agak sama jika kita mengambil sampel air itu baik dari yang paling dalam sampai ke yang atas permukaan laut itu relatif hampir sama bandingkan dengan air tawar ya. Kemudian transport dalam tanah. Transport dalam tanah ini dipengaruhi oleh gravitasi, porositas tanah, absorpsi, reaksi abiotik dan biotik. Jadi Ibu juga tidak begitu terlalu menguasai untuk proses di dalam tanah ya. Ibu biasa riset-riset toksikologi Ibu ya, toksisitas, riset-riset toksikologi Ibu ya. Riset-riset toksisitas Ibu itu biasanya berada di perairan. Ya, di perairan. Kalau tanah Ibu tidak terlalu, karena kalau tanah itu biasanya kebanyakan orang-orang pertanian itu yang bermain di sana.
karena dia kaitannya dengan pestisida yang di perkebunan, kemudian di pertanian gitu ya. Kalau ibu lebih kepada untuk industri, sehingga lebih banyak ibu bergerak di perairan. Ya, oke. Nah, ini untuk transport di dalam air tanah, difusi ada terjadi proses terjadi transport di dalam tanah ini disebabkan karena ada proses difusi dan juga adveksi, yaitu pergerakan zat itu di dalam suatu aliran. Nah, itu aliran. Biasanya ini kalau kita bicara atau Anda melakukan riset pada air tanah, nah kita perlu untuk mengetahui konsep-konsep ini, gitu ya. Dan kita juga harus bisa menghitung hidrolik konduktivitas. Hidrolik konduktivitas ini untuk menentukan kira-kira mudah atau tidak sih air tanah itu mengalir gitu. Apakah tanah ini sifatnya porositasnya besar, pori-porinya besarkah, porositasnya tinggi atau tidak, gitu ya, atau dia itu sangat padat sehingga aliran satu zat itu karena air itu tidak terlalu cepat, misalnya sampai ke saturated zone, jadi equivalent. Jadi pada lapisan air tanah gitu, apakah dia bisa sampai dengan cepat ke lapisan air tanah atau tidak? Ini biasanya kita menghitung hidrolik konduktivitas ya untuk mengetahui kemampuan atau kondisi tanah itu di dalam dia memberikan ruang ya atau jalur suatu zat sampai ke air tanah. Seperti itu. Nah, untuk yang di udara pun relatif sama ya, ada volatilisasi dan juga adveksi, tetapi di sini ada deposisi. Jadi kalau deposisi ini biasanya zat-zat yang ada terkumpul di dalam atmosfer ya akibat adanya air hujan, dia akan terbawa ke bumi ya, dalam hal ini ke tanah ya, ke bumi lah, ke bawah gitu. Nah, itu biasanya kita akan melihat adanya suatu perpindahan dari udara ke bumi, ke tanah dan juga ke air, membawa zat-zat yang beracun ya, gas-gas beracun itu, kemudian dia itu akan berikatan dengan H2O di atas, kemudian dia akan sampai ke dalam tanah, ke dalam air, dan itu akan menunjukkan sifat-sifat asam maupun basanya dia itu, dan membuat yang paling bahaya adalah asam, karena ini adalah penyebab acid rain, hujan asam. Nah, jadi proses deposisi inilah yang menjadi penyebab acid rain atau hujan asam di suatu wilayah tertentu. Ya, ini yang terakhir, proses transformasi. Proses transformasi ya ada secara abiotik, fisik ya, melalui proses fotokimia, hidrolisis, sedimentasi dan juga oksidasi secara fisik ini, dan juga secara biotik menggunakan mikroorganisme. Nah, ini adalah tugas yang perlu kalian lakukan secara berkelompok. Kalian sudah sudah siapkan ya kelompoknya. Nah, kalian silakan memilih apakah Anda mau membuat suatu tugasnya itu terkait dengan transformasi abiotika atau biotik dari suatu zat atau suatu xenobiotik tertentu ya. Bagaimana proses transformasinya dan bagaimana efek toksiknya pada lingkungan dan pada makhluk hidup misalnya. Jadi pada lingkungan di perairan hingga sampai kepada makhluk hidup. Silakan makhluk hidupnya itu adalah hewan atau Anda hanya melihat pada efeknya pada manusia, pada tumbuhan, atau mungkin efeknya pada kesehatan manusia. Itu silakan ya. Jadi ini adalah tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Kalian perlu siapkan ini. Ibu hanya minta kemarin 250 sampai 300. Ibu hanya minta ini hanya 500 kata saja. Jadi 500 kata mungkin sekitar 2 halaman saja. 2 halaman daripada A4 ya. Terserah kalian. Jadi hanya 500 sampai 600 kata. Kemudian kalian perlu presentasikan nanti secara berkelompok seperti itu ya. Jadi minggu depan Ibu sudah memberikan tugas ini kepada kalian, kalian presentasikan. Jadi kalau tidak salah ada 10 kelompok. Jadi nanti setiap pertemuan Ibu akan mungkin 4
ya. Nah, nanti Ibu akan lihat apakah perlu ada UTS-nya secara tertulis ataukah hanya Ibu melihat dari tugas Anda, Ibu bertanya langsung pertanyaan-pertanyaan secara oral dan itu menjadi nilai-nilai untuk UTS. Jadi Anda siapkan dulu saja tugas-tugas ini untuk minggu depan perlu Anda presentasikan ya. Nanti siapa yang duluan silakan. Nanti PJ-nya mengatur kelompok mana yang duluan ya. Sehingga minggu depan itu paling tidak ada 4 atau 5 4 lah ya. 4 ya. 4 ya, harusnya 5 ya kalau 10 ya, 5 kelompok untuk siap mempresentasikan. Ya. Oke. Baik. Ibu sedikit ingin sebentar.